daftarkan kosmetik yang sudah yang sudah direncanakan, dirancang-rancang gitu. Silakan datang ke Badan POM untuk konsultasi dulu, terus nanti kami akan bimbing untuk bagaimana supaya sampai bisa dapat nomor izin edar. Sepanjang semua tadi literasi terkait peraturan dan lain-lain itu juga terus diupdate. Begitu kita mendaftarkan produk kita, bisnis, masuk ke bisnis itu kan kita mindset kita tuh harus dirubah, jadi yang tadinya maker, artisan itu menjadi industriawan. Halo Positive People, selamat datang di Positive Podcast Kosmetik Inspiratif. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Haikal Saputra, host Positive episode 1. Dengan tema kita hari ini, daftarkan sendiri produk kosmetikmu, bisa kok. Nah, untuk Positive People yang belum tahu apa sih itu Positive, Positive ini atau Podcast Kosmetik Inspiratif adalah podcast resmi milik Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM. Dan di Positive ini kita akan ngobrol-ngobrol informasi seputar kosmetik yang tentunya terupdate dan juga seru banget. Nah, kali ini di Positive Room kita sudah bergabung, sudah hadir ya tamu kita tentunya yang luar biasa. Ada Ibu Dr. Randa Dwiana Andayani APT, beliau adalah Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM. Selamat pagi, apa kabar Ibu Dwi? Selamat pagi. Sehat ya Bu Dwi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, seger banget hari ini. Baik, nah Positive Room selain dari Bu Dwi yang sudah bergabung bersama kita di Positive Room, kita juga akan menyapa tamu kita yang kedua. Beliau adalah perwakilan dari PT Amore Natura Persada. Sudah bergabung bersama kita ada Ibu Maya Rusdianto. Selamat pagi Bu Maya, apa kabar? Selamat pagi Mas Haika, kabar baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Positive People, kalau Bu Maya ini dari PT Amore Natura Persada, kosmetik yang terdaftar adalah Skintegrity. Betul ya Bu Maya ya? Betul. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga nih dengan Bu Maya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, jangan lupa nih, Positive People bisa dulu nih untuk follow semua account sosial media media kami ya. Bisa follow Instagram dan juga TikTok di waskos.bepom, atau bisa juga kunjungi Facebook kami di Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom. Bisa juga kunjungi subsite kami di https://waskos.pom.go.id. Jangan lupa, jangan salah ya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami di Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM ya. Baik, nah sekarang kalau kita lihat ya Bu, berbicara soal bisnis kosmetik di Indonesia saat ini tuh banyak banget, perkembangannya sangat pesat sekali gitu ya, luar biasa, khususnya di kalangan generasi milenial. Ini kalau saya lihat sendiri teman-teman saya, atau misalnya kalau kita lihat anak remaja tuh pasti di tasnya tuh ada aja kosmetik ya. Baik itu skincare atau misalnya lip balm dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya juga banyak sekali bermunculan UMKM, startup kosmetik dan lain sebagainya. Merek-merek baru juga kalau kita lihat banyak banget di Indonesia sekarang, brand-brand lokal yang tentunya nggak kalah luar biasa juga dengan brand-brand yang sudah ada gitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri kondisi saat ini tuh sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan zaman dulu mungkin Bu. Mungkin 10 atau 20 tahun sebelumnya kalau kita menyebutkan, diminta untuk menyebutkan brand-brand kosmetik, pasti itu lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang udah banyak banget Bu. Udah banyak banget brand-brand baru yang bermunculan. Nah, kalau saya pengen tanya dulu nih sama Bu Dwi. Bu Dwi, bagaimana sih sebenarnya Badan POM itu menyikapi hal ini? Apakah ini Bu Dwi melihat sebagai suatu pencapaian yang luar biasa, atau justru ini suatu kemunduran atau kemajuan, seperti apa Bu Dwi? Ya. Terima kasih Mas Haikal. Jadi bisnis kosmetik ini luar biasa, sangat prospektif ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat kemarin di masa pandemi, justru kosmetik ini meningkat sampai 750% ya pendaftarnya. 750%? Ya, berarti kan punya ini ya peluang yang sangat baik. Dalam krisis pun meningkatnya luar biasa. Jadi saat ini kosmetik yang terdaftar itu ada sekitar 420.000 kosmetik. Berarti itu adalah satu peluang yang luar biasa ya, menunjukkan bahwa kosmetik ini akan berkembang terus. Nah, bisnis kosmetik ini kan mungkin image sebagian besar orang ini adalah industri yang wah gitu, yang memerlukan investasi besar dan lain-lain. Betul. Nah, padahal sebetulnya tidak. Ini sangat mudah. Nah, nanti kita kupas ya.
Jadi kita lihat kosmetik ini peluangnya besar. Kenapa? Karena dari bayi baru lahir sampai orang dewasa, orang lanjut usia pun menggunakan kosmetik. Kemudian kemarin masa pandemi dengan kreativitasnya yang tadinya mungkin kosmetik dekoratif yang mayoritas beralih ke skincare. Jadi betul-betul peluang pengembangan kosmetik ini luar biasa, dan kami dari Badan POM tentu sangat antusias ya menyambut gembira, karena ini nanti akan berdampak pada perekonomian tentunya ya, peluang-peluang bisnis yang sangat luar biasa. Seperti itu. Betul, ini luar biasa sekali perkembangannya ya Bu ya. Dan tadi kalau kata Bu Dwi bilang kalau zaman dulu mungkin kosmetik itu hanya sekedar untuk dekoratif, tapi sekarang itu sudah banyak inovasi berkembang tentunya. Dan kalau saya baca data juga nih Bu, ternyata kosmetik ini menepati porsi 55% dari produk obat dan makanan. Artinya setengah lebih gitu ya, 55% lebih, yang sangat luar biasa sekali. Ada padahal tidak hanya kosmetik ya Bu ya, ada juga obat-obat tradisional, ada juga suplemen kesehatan dan pangan olahan, tapi separuh lebihnya adalah kosmetik. Ini luar biasa sekali. Tadi kan kalau dikatakan sama Bu Dwi bahwa bisnis kosmetik ini memberikan peluang yang menjanjikan, dan Bu Dwi juga sempat mention ternyata nggak terlalu membutuhkan dana yang wow loh gitu ya. Nah, ini bagaimana sih Badan POM menyikapi terhadap banyaknya minat masyarakat ya? Kita bisa sebut misalnya sebagai UMKM atau startup yang ingin terjun ke dalam bisnis kosmetik ini, Bu. Ya, nah pertama-tama harus dipahami dulu nih apa saja sih jenisnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi produksinya ya, jadi nanti teman-teman ini, para positive people ini bisa lihat di mana sih peluang untuk bisa masuk. Jadi kosmetik itu ada 3 golongan ya, 3 kategori gitu ya, 3 kategori. Ada kosmetik lokal, itu yang diproduksi oleh produsen-produsen yang ada di Indonesia. Kemudian ada kosmetik impor, ini juga lumayan juga ya masuk ke Indonesia. Itu kosmetik yang diimpor dari luar negeri. Misalnya paling tidak dia datang dalam bentuk misalnya ada kemasan botol, nanti di repacking lagi ada, tapi itu tetap kita kategorikan kosmetik impor. Dan itu boleh ya Bu ya? Boleh sepanjang nanti memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutunya ya. Kemudian ada satu lagi kosmetik kontrak. Nah, kosmetik kontrak ini teman-teman yang misalnya belum punya fasilitas untuk memproduksi seperti itu ya, yang usaha perorangan, ini bisa nih masuk di kosmetik kontrak ini. Jadi produksinya dilakukan di industri kosmetik yang lain yang sudah tersertifikasi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nanti misalnya kita ini baru usaha perorangan ya, belum punya perusahaan yang besar gitu, belum jadi perusahaan besar, bisa mendaftarkan untuk produk kosmetik ini. Sepanjang, jadi misalnya ada syaratnya dulu, harus punya nomor induk berusaha. Nah, ini nomor induk berusaha ini penting sekali untuk setiap kegiatan usaha ya. Punya nomor induk berusaha, kemudian nanti boleh untuk mendaftar. Nah, ini produksinya dengan melakukan kontrak ke industri lain. Nah, di dalam melakukan kontrak juga ini harus diperhatikan nih, ada beberapa hal yang sangat mendasar, yang sangat penting ya. Jadi kita harus lihat dulu nih si industri penerima kontraknya ini, apakah dia sudah punya sertifikat cara produksi kosmetik yang baik belum, CPKB ya. Kemudian bagaimana rekam jejaknya, track recordnya harus dilihat. Betul. Pernah ada isu-isu atau ada pelanggaran nggak gitu, harus dilihat dulu. Kemudian nanti hati-hati dalam melakukan perjanjian kontrak. Jadi itu mungkin untuk para startup yang nanti akan memulai di bisnis kosmetik ini. Wah ini luar biasa sekali, informasi yang sangat penting banget ya. Saya jadi tahu nih ternyata untuk memulai bisnis di bidang kosmetik ini ada kategorinya juga nih ya. Wah, jadi berarti kalau seandainya ada istilahnya kosmetik kontrak, siapa aja berarti bisa memulai bisnis ya Bu ya? Iya betul. Berarti nanti ke depan Haikal misalnya nih mengeluarkan bisnis, ikut bisnis kosmetik, ada brand sendiri itu bisa Bu? Bisa, apalagi kalau Mas Haikal ini kan sudah inilah ya, selebgram atau apa. Nah, bisa pakai brandnya Mas Haikal sendiri. Wah ini menarik sekali nih. Jadi Badan POM ini sangat mendukung startup tentunya ya, yang ingin memilih kosmetik sendiri meskipun nggak punya pabrik melalui kosmetik kontrak. Wah ini adalah suatu informasi penting dan peluang besar juga nih buat positive people yang mungkin akan terjun ke dalam bisnis kosmetik. Nah, tapi Bu, apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh startup ataupun secara individu ataupun UMKM yang ingin mendaftarkan kosmetik kontrak? Ada nggak? Kalau tadi kan Ibu sudah spill beberapa yang harus dilakukan. Tapi untuk mendaftarkan kosmetiknya ada lagi nggak Bu yang harus diperhatikan Bu?
kita suka saat ini ya sering sekali melihat atau mendengar di berita-berita ada yang misalnya ditangkap polisi karena kosmetiknya diedarkan tanpa izin edar. Nah ini betul. Sebetulnya karena kekurangtahuan mereka, karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan. Jadi tahap pertama itu pelajari dulu peraturan-peraturannya. Nah Badan POM ini sangat banyak share ya terkait informasi terkait peraturan dan sangat mudah diakses di website Badan POM. Terkait peraturan ini bisa di website Badan POM atau kalau teman-teman membuka mencari searching notifcost.pom.go.id. Nah nanti di situ ada juga berbagai rujukan peraturan yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang akan melakukan usaha di bidang kosmetik ini. Jadi pertama pelajari peraturannya dulu. Yang kedua upayakan mendaftar sendiri, jangan menggunakan katakanlah biro jasa atau pihak ketiga dan lain-lain seperti itu. Jadi harus benar-benar sendiri gitu ya, mandiri gitu ya Bu ya. Mandiri, lakukan sendiri, pelajari, kemudian persyaratannya apa, kemudian nanti Badan POM akan sangat siap untuk mendampingi atau melayani untuk memberikan informasi seluas-luasnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Badan POM ya. Jadi tidak hanya untuk memberikan regulasi ataupun juga peraturan dan lain sebagainya, sampai dengan mendampingi ya Bu ya. Luar biasa. Baik, nah ini kan sangat bagus gitu ya Bu, menjadi semacam tips atau juga trik untuk terjun ke dunia bisnis kosmetik gitu. Nah salah satu tips yang disampaikan tadi yaitu jangan malas baca peraturan. Iya. Bener ya. Nah ini untuk teman-teman ataupun positive people yang akan terjun ke dunia kosmetik untuk berbisnis, jangan lupa juga untuk membaca peraturan-peraturan seperti apa sih regulasinya, aturannya dan lain sebagainya. Itu lengkap semua di websitenya BPOM tentunya ya. Nah kalau boleh mengerucut lagi nih Bu, kira-kira regulasi apa saja yang harus diketahui oleh calon pebisnis atau calon startup terkait kosmetik kontrak dan kemana sih mereka bisa memperoleh informasi tersebut Bu? Iya. Jadi teman-teman kalau akan melakukan atau akan membuat suatu produk ya, atau misalnya akan bekerja sama dengan industri yang nanti akan menerima kontrak, harus dipelajari dulu kalau peraturan apa tadi terkait bahan kosmetik ini sangat mendasar. Jadi seringkali ini nanti tiba-tiba produknya diambil oleh Badan POM, di sampling atau dan lain-lain ya, ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena tadi harus dipelajari dulu. Ada batasan kadar yang boleh, ada bahan-bahan apa yang boleh, yang tidak gitu. Jadi itu dulu dipelajari mana sih bahan yang boleh, mana yang tidak. Kemudian juga ada syarat-syaratnya karena kosmetik itu mayoritas adalah bahan kimia. Betul. Tentu dalam kadar tertentu bermanfaat, tapi dalam kadar yang lebih tinggi misalnya itu bisa memberikan efek yang merugikan. Jadi tentu pelajari dulu batasan-batasan kadarnya berapa, kemudian apa-apa saja yang boleh atau yang tidak. Kemudian setelah itu, nah ini semua ada di peraturan di Badan POM dan ada di website Badan POM untuk bisa mengakses. Oke, jadi lengkap semuanya ya. Nah, kalau untuk teman-teman calon startup wajib tahu untuk regulasi apa saja yang terkait kosmetik kontrak ya. Tidak hanya sekedar tahu, tapi yang penting adalah harus belajar juga, harus rajin membaca. Literasi regulasinya harus dipahami dan harus dikuasai gitu. Nah, Ibu boleh nggak sih diceritakan sedikit gitu, bagaimana sih tahapannya secara garis besar untuk kita, misalnya saya calon pebisnis di bidang kosmetik untuk bisa mendaftarkan kosmetik kontrak ini sehingga nanti startup dan juga positive people ini bisa memperoleh gambarannya seperti umumnya seperti apa? Iya. Jadi tahap pertama tentu sebagai pendaftar seperti kita mau masuk ke media sosial ya harus punya akun dulu ya. Oh, daftar akun dulu. Iya, daftar akun dulu. Nah, untuk mendaftar akun itu badan usaha kita atau kita misalnya sebagai perorangan kan tadi sudah punya NIB. Nah, kemudian kita mengajukan dulu untuk bisa diverifikasi nanti ke Direktorat Pengawasan dulu bahwa kita ini memiliki sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi sebagai seorang pendaftar gitu. Nanti persyaratannya bisa dilihat di regulasi di website Badan POM itu. Nah, setelah nanti diverifikasi oleh misalnya kalau itu di daerah nanti ada UPT di daerah yang melakukan verifikasi, nanti bisa mengajukan, mulai masuk ke aplikasi notifikasi tadi. Jadi punya akun dulu, mengajukan dulu akunnya. Jadi biasa kan kalau kita pakai Facebook atau Twitter atau apapun kita punya akun. Nah nanti akun itu diverifikasi oleh Badan POM. Nanti mulailah bisa melanjutkan ke tahap untuk menotifikasi. Jadi nanti ada
proses untuk mensubmit dokumen-dokumen administrasinya, dokumen teknisnya, kemudian melakukan pembayaran dan lain-lain seperti itu. Berarti ini cukup dengan online saja ya Bu ya? Iya, Nggak harus datang ke BPOM gitu, nggak harus ya Bu ya? Nggak harus. Oke. Iya, bahkan kalau memerlukan layanan apapun kita bisa melayani secara online juga. Jadi, memudahkan sekali ya Bu ya? Iya betul, mau di pelosok manapun bisa menjangkau. Luar biasa memang Badan POM ya. Nah, kadang-kala kan ada startup yang menurut informasi ini tidak mendaftarkan kosmetiknya sendiri namun melalui perantara perusahaan lain Bu. Nah, atau juga memberikan lisensi mereknya ini ke industri kosmetik yang menerima kontrak. Nah, pertanyaannya seperti ini Bu. Sebetulnya kenapa sih sebaiknya mendaftarkan kosmetiknya itu sendiri dan tidak melalui perusahaan perantara atau industrinya sendiri yang membantu mendaftarkan produk kosmetik tersebut? Kenapa sih Bu? Iya. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu dari sisi biaya dulu ya. Dari sisi biaya kalau kita mendaftarkan sendiri ke Badan POM itu jauh lebih murah. Nanti hanya perlu biaya PNBP. Bahkan kalau untuk UMKM itu kita memberikan keringanan sampai 50%. Ada potongan. Ada potongan. Bahkan kita sedang mengajukan juga ke Kementerian Keuangan itu untuk dinolkan kalau untuk UMKM seperti itu. Nanti free gitu. Mudah-mudahan nanti disetujui ya. Jadi dari sisi biaya itu hanya untuk butuh biaya registrasi, administrasi saja gitu ya, biaya penerimaan negara bukan pajak itu saja. Kemudian kalau dengan pihak ketiga kan itu ada fee ya untuk pihak ketiga. Ada mungkin istilahnya marketing fee, iya, dipotong dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jangan-jangan nanti wah ini Badan POM perlu ini tambahan biaya lagi gitu, padahal tidak ada, hanya satu kali pembayaran hanya itu. Kemudian selain itu kalau kita kelola sendiri dokumennya, tentu kita akan sangat memahami ya apa yang kita daftarkan, kemudian juga informasi-informasi apapun yang diberikan oleh Badan POM itu akan menambah pengetahuan atau kompetensi dari si pendaftar ini seperti itu. Jadi kita ada diskusi, ada macam-macam program, ada coaching klinik dan lain-lain dengan pendaftar apabila mereka bisa mendaftarkan sendiri ke Badan POM. Jadi mereka pun akan terus meningkat pengetahuannya, kemampuannya. Ya, selain itu juga tentu pengetahuan terkait produk yang mereka daftarkan itu juga akan sangat dikuasai ya. Daripada kita menyerahkan ke pihak lain terus kita tidak tahu apa sih yang didaftarkan oleh perusahaan lain gitu ya. Tahu-tahu nanti tangkap polisi lagi ya Bu ya. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Banyak sekali kejadian seperti itu. Karena ternyata produk kita tuh dimasukkan sesuatu yang dilarang gitu. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Oke, wah ini luar biasa sekali. Artinya memang banyak sekali manfaatnya. Kalau kita ingin terjun ke bisnis kosmetik harus daftar sendiri ini. Ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama dari segi biaya tentunya lebih murah gitu ya kan. Yang kedua adalah tadi ya, kita jadi bisa tahu tentang produk kita sendiri. Kita bisa tahu tentang regulasinya, lebih update, lebih informatif gitu ya Bu. Boleh nggak Bu di-spill, mungkin ada positive people yang ingin terjun juga nih ke dunia bisnis kosmetik, bisik-bisik aja nih Bu. Kira-kira kalau untuk biaya berapa sih Bu untuk registrasi Bu? Yang tadi bisa diskon 50% ya Bu ya? Iya. Kalau kira-kira 500.000. Nah, 500.000 bisa lebih hafal. Diskon lagi. Murah banget. Diskon lagi tuh. Kalau diskon 50% bisa 250.000, bisa 0 juga untuk UMKM ya Bu. Wah, ini adalah peluang besar tentunya buat para startup atau juga buat calon UMKM yang ingin bisnis di bidang kosmetik. Cuma 500.000 Bu Maya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi informasinya. Ada satu lagi untuk timeline atau jangka waktunya. Nah, kalau teman-teman akan mendaftarkan produk parfum itu hanya 3 hari kerja setelah dokumennya dilengkapi ya oleh teman-teman ya. Nah, untuk yang kosmetik kategori lainnya itu adalah 14 hari kerja. Oke, sebentar. Iya kan, kurang dari sebulan ya. Itu sebentar itu Bu. Kita ngurus KTP berbulan-bulan. Iya. Oleh karena itu, jadi jangan takut untuk jangan takut untuk mendaftar. Itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi, informasinya sangat luar biasa sekali. Ini pasti Positive People sangat terbantu sekali ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Dwi. Sekarang saya pengen tanya langsung bagi pelaku usahanya langsung nih Bu Dwi. Bu Maya tadi kalau bilang ini sedikit ya Bu ya. Kalau tadi kan kita menyambung bahwa ternyata pembiayaan dari Badan POM itu sangat murah sekali. Dengan 500.000 rupiah untuk biaya registrasi. Menurut Bu Maya seperti apa sih Bu? Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke yang lain Bu. Sebenarnya cukup terjangkau lah ya, saat 500.000 satu nomor izin edar gitu kan. Kita bisa bisa kemana-mana ya Bu. Iya, bisa edarkan kemana-mana karena itu kan basicnya ya. Betul. Sesuatu yang harus kita punya sebelum kita menjual
ibaratnya gitu kan. Kita punya barang bagus tapi nggak ada izin edarnya juga bagaimana gitu. Wah, berbahaya sekali nanti kita tangkap ya Bu ya. Iya. Apalagi nanti UMKM bisa 0, saya tunggu ya Bu Dwi. Amin. Ini kalau 0 berarti kita banyak nih Bu ya. Iya, makanya daftarin terus 420.000 lebih nanti Bu. Baik Bu Maya, boleh nggak sih diceritakan kepada positive people nih ya, bagaimana sih awal mula kok mau-maunya gitu terjun ke dunia bisnis kosmetik? Padahal kalau bisnis kan banyak ya Bu Dwi pilihannya Bu ya, ada properti, ada kuliner, F&B, mungkin jasa dan lain sebagainya. Kenapa kok Bu Maya mau gitu terjun ke dunia bisnis kosmetik? Nah, ini awal mulanya memang sebenarnya bukan, kalau saya mungkin agak beda ya, karena kita awalnya itu dari kebutuhan sendiri. Oh, Nah, suka jadi saya ada bukan saya mungkin nantinya. Saya kebetulan ada sakit beberapa waktu lalu, ada beberapa spektrum penyakit yang terakhir-terakhir itu menyerang kulit gitu. Kulitnya kering banget, terus ya ada eczema, psoriasis dan lain-lain. Lalu sudah ke dokter pasti ya, kesana sini kok ya kambuh lagi gitu. Nah, itu tuh kebantu dengan organik kosmetik ya. Skincare kosmetik lah ya itu. Nah, terbantu dari situ awal mulanya gitu. Lalu saya tertarik kok bisa sembuh ya. Bukan sembuh sih, mungkin agak mengurangi ya, gitu berkurangi durasi sakit relapse-nya itu berkurang jauh gitu. Saya kemudian nyari-nyari kenapa ya gitu, kok bisa ya. Akhirnya tertarik lah saya itu belajar formulasi. Lalu setelah mulai iya kan belajar nih gitu formulasi, ada diplomanya gitu kan. Terus kemudian lalu saya tertarik lagi nih, apa sih kimia di baliknya gitu ya. Di baliknya apa? Lalu formulasinya untuk sebuah kosmetik gitu ya. Jadi lalu saya juga mungkin karena pengangguran, dia ibu-ibu pengangguran jadi banyak waktu kalau gitu. sekarang pebisnis Bu. Jadi gitu lah saya belajar tentang kosmetiknya sedikit, terus ngerti, terus mulailah bikin gitu. Terus sekali bikin saya nawarin temen nih, mau nggak nih, kebetulan biar sekalian ngaduknya capek gitu kan. Jadi biar sekalian banyak gitu ya. Tadinya nawarin temen, mau dong gitu. Terus saya lihat gitu lama-lama, awalnya maker ya, pembuat, terus wah ini lumayan nih kalau jadi bisnis gitu. Ada peluang ya Bu ya. Iya, Naluri bisnis. Iya gitu kan. Lalu bisnis ibu-ibu lah ya gitu kan. Boleh. Lalu kemudian saya cari tahu kenapa kemudian dengan bimbingan dari Badan POM juga, Ibu Tita ya, timnya, boleh saya mengajukan kontrak kosmetik tadi sebagai badan usaha pemilik nomor notifikasi ya Bu. Karena jadi saya kan udah biasa milih bahan sendiri ya. Saya punya bahan sendiri, punya formulasi sendiri. Iya, saya gitu punya source sendiri yang memang saya harus nyari yang sertifikat ini itu harus yang free from ini itu. Jadi saya benar-benar cari. Nah, itu tuh hanya memungkinkan jika saya lebih aman bagi saya sebagai pemilik usaha dengan nomor notifikasi gitu. Karena saya belum punya pabrik sendiri atau fasilitas usaha sendiri ya. Nah, itu tuh benar-benar terbantu ya, nggak berbelit-belit prosesnya. Masya Allah. Lalu ya terus berjalannya waktu, makin lama makin lumayan gitu ya. Makin sibuk ya Bu. Iya. Terus saya tertarik nih, kepengen punya fasilitas produksi sendiri, dan ternyata Badan POM ini benar-benar mempermudah ya. Jadi nggak harus yang di lokasi yang seperti apa gitu. Jadi kita usaha kecil ini juga bisa punya fasilitas produksi sendiri yang nantinya juga bisa mengurus CPKB ya. Bisa banget Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi perjalanan itu saya dibantu juga bagaimana caranya mengajukan denah supaya di approve gitu-gitu ya. Lika-likunya lumayan ya, yang sebenarnya saya terbuka gitu. Oh ternyata begini. Nah, itu inilah tadi benar-benar ilmu baru. Yang gitu. istilahnya harus literasinya harus jalan gitu ya Bu ya. Ketika memang dia jalan sendiri, usaha sendiri, tahu pilih formulasinya, bahan-bahannya harus terbebas dari ini segala macam, regulasinya ini, akhirnya tahu, dapat paham. Luar biasa. Benar. Keren banget. Dan semuanya dipermudah ya. Kayak konsultasi juga saya tinggal nggak paham, kirim WA terus besok Zoom gitu. Sesimpel itu. Iya, terus besoknya Zoom, udah selesai.
Oh ternyata begitu doang gitu. Oh doang itu ada doang. Ini tadi kata Bu Dwi tadi ya Bu ya. Ternyata kosmetik itu saat ini sudah berkembang pesat banget. Sudah banyak sekali inovasinya. Not only lagi tentang dekoratif only gitu ya Bu ya. Tapi tadi kata Bu Maya sudah bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan pilihan-pilihannya juga sudah mungkin makin banyak gitu ya. Luar biasa sekali. Ini saya terharu dan bangga sekali sama Bu Maya nih. Bisa mengenal kisahnya nih luar biasa. Nah Bu Maya boleh dong. Kalau tadi kan kita sudah tahu latar belakang Bu Maya ingin gabung ataupun terjun di dunia bisnis kosmetik. Boleh cerita juga nih buat Positive People selama melakukan pendaftaran kosmetik di Badan POM ya, ada nggak sih kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya? Misalnya, aduh kok ini kayaknya bingung atau misalnya nggak bisa akses dan lain sebagainya, dan gimana cara Bu Maya mengatasi kendala tersebut? Jadi kami kan terbantu sekali ya dengan sistem online ini gitu ya. Jadi dari awal mendaftar semuanya udah online, kemudian mendaftarnya itu pas pandemi, jadi semuanya online gitu. Jadi gampang gitu. Terus timelinenya juga kan 14 hari gitu ya. Jadi misalnya ada satu hal yang misalnya kita salah input apa-apa, itu bisa diperbaiki langsung. Bisa mereka nanti ada feedback gitu ya. Jadi kita nih kalau udah masukin harap-harap cemas, lolos nggak nih, gitu kan. Oh kalau lolos ya itu bikin benar-benar sekali. Misalnya kayak produk-produk yang tidak terlalu rumit seperti body wash atau shampoo biasanya cepat 3 hari, di bawah seminggu biasanya udah lolos gitu. Nah kalau skincare nih yang kalau Ibu kan skincare ya Bu ya? Ya ada juga personal care-nya kan. Nanti misalnya biasa kan kita suka pengen yang judulnya bombastis gitu ya. Benar. belum gitu judulnya supaya kan wah kalau udah begini nih customer langsung gitu. Nah itu kan supaya kadang suka dapat peringatan. Nggak boleh klaim berlebihan. Iya, boleh klaim berlebihan. Dan kita juga misalnya ada klaim brightening gitu. Nanti akan ditanya sejauh mana? Iya bener nggak nih kamu klaim brightening? Jadi kita nanti akan submit dokumen pendukungnya apa saja seperti itu. Jadi ya supaya untuk mendukung klaim kita ini supaya kita nggak asal ngomong gitu, nggak boleh gitu kan. Nggak asal klaim itu nggak boleh gitu. Ya pendidikan seperti itu lumayan berguna ya. Jadi artinya mungkin ini bukan bukan kendala kali ya. Lebih ke pelajaran yang seru kendalanya gitu sih ya. Misalnya kalau sistemnya down gitu biasanya sih diumumin ya. Karena banyak daftar kali ya. Boleh dong diingatkan lagi ke Positive People, brandnya Ibu atau tadi produknya apa Bu namanya Ibu? Skintegrity. Dan ini sudah dijual bebas ya Bu ya? Sudah, ya. Mau coba. Ini bentuknya apa? Skincare ada personal care juga ya kayak body wash, shampoo. Menarik ya. Saya nggak bawa, ini nggak lihat contohnya ya. Iya. ada. Baik. Nah, kalau dari Bu Maya sendiri tadi kan sudah menyampaikan betapa mudahnya gitu kan untuk bergabung ataupun untuk terjun dalam bisnis kosmetik, apalagi didampingi dengan Badan POM gitu ya dan lain sebagainya. Sejauh ini Ibu kan sudah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya Bu ya berbisnis ya Bu ya. Sudah selama itu dari mulai pandemi, apa sih Bu tantangan terbesarnya untuk membangun bisnis, punya brand sendiri, meracik, bikin formula sendiri gitu? Apa sih Bu tantangan terbesarnya Bu? Jadi kita tuh kayak apa ya? Awalnya memang berangkat sebagai maker gitu ya. Terus lalu begitu kita mendaftarkan produk kita, masuk ke bisnis itu kan kita mindset kita tuh harus dirubah jadi yang tadinya maker, artisan itu menjadi industriawan. Nah itu yang kadang-kadang itu agak-agak kayak istilahnya jet lag gitu ya. Dari beda dimensi. Iya benar. Gitu ya? Tadinya kita ke which is dimana kita awalnya itu adalah yang harus idealis begini gitu. Begitu masuk ke bisnis tetap ada idealisme awal yang kita bawa itu jangan sampai hilang karena itu kan ini kita ya identitas kita betul. Ya tidak harus itu. Nah itu satu tantangan tersendiri bagaimana kita berpikir sebagai industriawan, bagaimana sudah mulai punya beberapa karyawan yang harus kita gaji, yang harus orang banyak, yang harus kita pikirkan bagaimana kelanjutannya gitu ya, memberi manfaat bagi orang banyak juga seperti itu. Nah jadi sekarang lebih berpikir sebagai itu sih, bagaimana bisnis ini berkembang. Bagaimana lebih maju lagi seperti itu, belajar marketing, sales
gitu-gitu. Jadi makin banyak ini ilmu yang harus dipelajari. Luar biasa sekali ya Bu Dwi ya. Luar biasa sekali. Maksudnya ya tadi ya, dengan adanya background, kalau tadi kita dengar cerita dari Bu Maya yang tadinya memang ya nggak ada niatan, cuma karena ada alasan kesehatan dan sebagainya, akhirnya ini menjadi suatu hikmah gitu ya. Akhirnya Bu Maya punya bisnis sekarang, bertahan ya kan, punya karyawan juga, mindsetnya memang harus dirubah. Luar biasa sekali nih. Mantap sekali ya. Nah Bu Maya, kalau boleh tahu dan juga boleh share nih ya ke Positive People, bagaimana sih caranya untuk menghadapi tantangan persaingan bisnis gitu kan? Kalau tadi Bu Maya sempat bilang jangan sampai kita punya bisnis tapi kita kehilangan jati diri kita, baik itu dalam produk atau lain sebagainya gitu ya. Nah, supaya kita ini produk kita benar-benar tetap bisa bersaing dengan produk-produk lain, seperti apa sih Bu persaingan ataupun tantangan yang bisa Ibu atasi? Saat ini kan memang seperti Bu Dwi bilang tadi kan, cerita tadi ya, banyak sekali produk-produk baru gitu ya yang muncul gitu ya. Ya ini juga membuat kita ini ya pusing. Mesti bagaimana nih jualannya gitu ya. Setiap bulan ini kita ngelihat ini grafik, ayo bagaimana, target bagaimana, gitu-gitu ya. Nah, tapi model sekarang kan lebih luas ya, channel marketing yang bisa kita gunakan juga lebih banyak ya. Bisa lewat online, bisa lewat digital marketing. Marketplace juga banyak. Ya, gitu bisa ya. offline juga misalnya. Saya gabungkan semuanya sih. Kalau saya misalnya kayak ada pameran atau apa, saya pasti usahakan sebulan sekali pasti keluar gitu ya, supaya ketemu bener-bener orang gitu, bukan ketemu chat aja gitu ya. Bener. Jadi ketemu temen, ketemu customer secara langsung, bisa pegang-pegang kulit gitu ya. Gitu-gitu bisa ngobrol langsung dengan customer, itu juga salah satu strategi. Lalu selain online juga ada digital marketing. Itu semua kita gabungkan sih ya. Memang setiap hari itu misalnya satu hari kita pakai strategi ini berhasil gitu, belum tentu besok berhasil lagi. Betul, kita nggak bisa kita mengharapkan dengan action yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, nggak bisa. Ya kamu actionnya ini, ya udah segini aja gitu, besok kamu pakai action yang sama, ya hasilmu belum tentu segini. Nanti mungkin akan, jadi ini benar-benar kita harus mikir terus dan beradaptasi, ngelihat kanan kiri apa nih gitu ya bisa kita. Wah seru banget ini nih. Saya jadi pengen punya bisnis nih Bu Dwi, gimana dong ya? Nanti Bu Maya dampingi saya ya Bu. Ayo. Jadi pengen punya bisnis. Sehari ini setiap harinya itu kami menerima sekitar 600, 700 bahkan sampai 1000 yang aplikasi yang masuk ya, pendaftaran yang masuk itu. Jadi ya berarti kan memang luar biasa persaingannya gitu. Jadi memang harus betul-betul punya kekhasan, punya inovasi, punya yang unik dari uniqueness-nya harus ada dari produknya gitu ya. Jadi kita setiap hari tuh itu. Benar. Saya biasanya nih, ini ceritanya Bu ya. Saya biasanya kalau udah ada ya Harbolnas atau apa gitu segala macam, buka online marketplace gitu ya segala macam, yang dilihat tuh kosmetik tuh banyak. Aduh, bingung, ini satu bagus, ini lihat reviewnya bagus. Jadi bingung sendiri gitu kan. Wah, ini potensi bisnisnya luar biasa memang kosmetik. Baik. Nah, sebelum kita closing nih, mungkin saya minta closing statement juga nih dari Bu Maya, dari Bu Dwi. Mungkin dari Bu Dwi dulu, ada yang disampaikan nggak untuk Positive People? Silahkan. Oh iya, baik. Jadi tadi sudah panjang lebar kita ngobrol-ngobrol. Jadi yang paling penting ini jangan takut untuk datang ke Badan POM, jangan ragu-ragu, daftarkan kosmetik yang sudah yang sudah direncanakan, dirancang-rancang gitu. Silakan datang ke Badan POM untuk konsultasi dulu, terus nanti kami akan bimbing untuk bagaimana supaya sampai bisa dapat nomor izin edar. Sepanjang semua tadi literasi terkait peraturan dan lain-lain itu juga terus diupdate. Oke, semangat daftar sekarang. Bisa kok gitu ya. Dari Bu Maya boleh, silakan Bu Maya. Untuk teman-teman yang berminat untuk berbisnis kosmetik atau skincare atau dekoratif, baik skincare maupun dekoratif, yuk daftarkan produk kalian untuk mendapatkan izin edar agar lebih bisa diperluas pemasarannya
cuan selalu. Wah, cuan selalu. Itu sudah luar biasa, cuan selalu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Dwi ya atas informasinya. Ini pasti banyak banget positive people yang terbantu dengan informasi dari podcast kali ini ya. Bu Maya juga terima kasih banyak testimoni dan juga ini luar biasa nih success story-nya, benar-benar saya sempat merinding loh tadi ya. Sehat selalu pokoknya Bu Maya. Sukses terus juga untuk skin integrity-nya ya. Semoga semakin meledak gitu ya. Cuan gitu ya. Baik, positive people jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya dan juga TikTok kita di waskos.bepom dan bisa kunjungi laman Facebook kita juga di Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom dan jangan lupa untuk subscribe kami di waskos.pom.go.id dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Direktorat Pengawasan Kosmetik Bepom. Saya Haikal Saputra pamit. Semoga tayangan kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.